Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku. Untuk tutorial kali ini aku akan membagikan tutorial tas serut seperti ini. Nah, untuk motif yang saya gunakan di sini ada motif kerang seperti ini, kemudian ada tali serut. Untuk hiasan pinggirnya nanti ada seperti ini. Nah, semoga polanya mudah diikuti. Buat teman-teman yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga untuk tombol loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru lainnya. Bahan-bahan yang aku gunakan di sini ada 2 gulung benang polikilap, 2 gulung 2 warna, kemudian untuk hapen ukuran 4. Pertama-tama kita awali dengan membuat alasnya dulu. Di sini saya menggunakan alas bulat. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian buat 3 rantai ini adalah DC yang pertama, kemudian kita tambahkan 11 double crochet, jadi total nanti ada 12 double crochet. Nah, ini sudah 12 DC. Kemudian ini kita kencangkan, kita tarik seperti ini. Selanjutnya kita tutup dengan slip stitch. Kemudian kita masuk di round yang kedua. Kita buat 3 rantai. 3 rantai kita hitung DC yang pertama, kemudian masih di lubang yang sama kita isi 1 DC. Di putaran yang kedua ini kita melakukan increase, penambahan, jadi masing-masing lubang ini kita isi 2 DC dalam satu lubang. Ini kita selesaikan 1 kali putaran bertemu di ujung sini. Nah, ini sudah di akhir putaran. Di lubang yang terakhir kita isi 2 DC. Di putaran yang kedua ini kita menghasilkan 24 DC. Kemudian kita slip stitch, masuk di round yang ketiga, kita buat 3 rantai. Masih di lubang yang sama kita buat 1 DC. Kemudian selanjutnya lubang berikutnya kita isi 1 DC. Di lubang selanjutnya 2 DC. Lubang berikutnya 1 DC. Jadi polanya 21 21 21. Ini kita kerjakan sampai di akhir putaran. Kita selesaikan sampai di akhir putaran. Kemudian di lubang yang terakhir kita isi 1 DC. Di putaran yang ketiga ini kita mendapatkan sebanyak 36 DC.
Selanjutnya buat slip stitch, masuk di round yang keempat, kita buat 3 rantai, masih di lubang yang sama kita buat 1 DC. Ini sudah kita hitung 2 DC, kemudian buat DC sebanyak 2 kali, 1, 2, kemudian di lubang berikutnya kita isi 2 DC. Buat lagi DC sebanyak 2 kali, jadi polanya 211 211 atau 2 DC, kemudian DC sebanyak 2 kali. Ini kita selesaikan sampai di akhir putaran. Kemudian di lubang yang terakhir, 2 lubang yang terakhir kita isi DC sebanyak 2 kali. Di putaran yang keempat ini menghasilkan sebanyak 48 DC. Selanjutnya buat slip stitch. Lanjut di putaran yang kelima, kita buat 3 rantai, kemudian DC di lubang yang sama, kemudian kita buat DC sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, kemudian di lubang berikutnya kita isi 2 DC, kemudian buat lagi DC sebanyak 3 kali, jadi polanya 211 211. Ini kita kerjakan sampai di akhir putaran. Kemudian di 3 lubang yang terakhir kita isi DC sebanyak 3 kali. Di round yang kelima ini menghasilkan sebanyak 60 DC. Selanjutnya kita buat slip stitch. Masuk di round yang ke-6 atau putaran yang ke-6, kita buat 3 rantai, masih di lubang yang sama kita buat DC, kemudian kita buat DC sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya jadi polanya 2 DC, kemudian DC sebanyak 4 kali, kemudian kita buat lubang berikutnya 2 DC, lanjut kita buat DC sebanyak 4 kali, kemudian setelah DC 4 kali kita buat 2 DC lagi, ini kita kerjakan sampai di akhir putaran. Ini sudah di akhir putaran, kita buat slip stitch. Di putaran yang ke-6 ini ada sebanyak
72 DC. Masuk di putaran yang ke-7, kita buat 3 rantai DC di lubang yang sama. Kemudian kita buat DC sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, dan 5. Kemudian lubang berikutnya kita isi 2 DC. Kemudian DC sebanyak 5 kali. Ini kita kerjakan sampai di akhir putaran. Di akhir putaran ini menghasilkan sebanyak 84 DC. Kemudian kita buat slip stitch, masuk di round berikutnya. Di round yang ke-7 kita buat 3 rantai, masih di lubang yang sama kita buat DC. Kemudian kita buat DC sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 2 DC dalam satu lubang. Nah, ini sudah di akhir putaran. Di putaran yang ke-8 ini menghasilkan sebanyak 96 DC. Kemudian ini untuk bagian alas sudah selesai. Kemudian kita buat slip stitch, masuk di putaran yang ke-9. Kita mulai dengan 3 rantai. Kemudian di lubang berikutnya, lubang yang kedua, kita isi DC back loop. Untuk masing-masing lubang kita isi 1 DC back loop. Ini di putaran yang ke-9 ini kita sudah mulai untuk bagian badan tasnya. Ini kita kerjakan sampai di akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran. Kemudian kita buat slip stitch di sini. Kemudian kita buat 3 rantai. Masuk di lubang berikutnya kita isi 1 DC. Ini masing-masing lubang kita isi 1 DC. Ini kita buat DC seperti ini sebanyak 2 kali putaran. Ini kita kerjakan sebanyak 2 putaran. Nah, ini sudah DC 2 kali putaran. Kemudian kita masuk round yang ke-12. Kita buat slip stitch dengan mengganti benang. Kemudian kita buat 1 rantai.
Kemudian kita skip 2 lubang atau loncat 2 lubang, masuk di lubang yang ketiga, kita isi 5 DC. 1 2 3 4 5. Kemudian kita skip lagi 2 lubang, 2 masuk di lubang berikutnya, kita isi SC. Kemudian kita ulangi lagi, kita skip 2 lubang, masuk di lubang berikutnya, kita isi 5 DC. Skip lagi 2 lubang, masuk lubang berikutnya, kita isi SC. Skip lagi 2 lubang, masuk lubang berikutnya, kita isi 5 DC. Kita ulangi polanya sampai di akhir putaran, caranya sama. Sampai di akhir putaran sini. Kemudian di akhir putaran kita buat slip stitch di rantai yang pertama, kemudian buat 3 rantai, masih di lubang yang sama kita isi 2 DC dalam 1 lubang. Berikutnya kita isi SC di bagian DC yang ketiga atau di tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian buat 5 double crochet di bagian SC. Ini motif kipas. Kemudian kita buat lagi SC di bagian tengah. SC kita isi 5 DC. Ini kita selesaikan, caranya sama seperti ini. Kita selesaikan sampai di akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran. Kemudian kita buat SC di bagian tengah, kemudian di bagian yang ini kita tambahkan 2 DC, jadi total tetap ada 5 DC. Kemudian kita buat slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Kemudian kita buat 1 rantai. Kemudian di bagian SC ini kita isi 5 DC. Untuk awalannya ini kita beri penanda supaya nanti tidak kehilangan jejak. Kemudian kita buat SC di bagian tengah. Nah, ini kita tinggal mengulangi pola yang ada di bawahnya. Untuk baris ganjil kita awali dengan SC, 1 SC, kemudian untuk baris genap kita awali dengan 3 rantai, kemudian 2 DC. Ini kita kerjakan sampai tinggi yang kita inginkan. Nah, ini punyaku sudah
ada sebanyak 16 baris motif kipas. Selanjutnya kita buat untuk lubang tali serutnya, kita buat slip stitch dengan mengganti warna benangnya. Selanjutnya kita buat satu rantai, masih di lubangnya sama, kita buat SC. Selanjutnya buat 2 rantai, 1 2, kita skip, kita loncat 2 lubang, masuk lubang berikutnya kita buat SC. Buat lagi 2 rantai, skip 2 lubang, masuk lubang berikutnya kita buat SC. 2 rantai lagi, skip 2 lubang, masuk lubang berikutnya kita buat SC. Nah, ini sudah di akhir baris. Kemudian kita buat slip stitch. Buat 5 rantai. Kemudian kita buat SC di bagian sini, bagian lubang SC, bukan di bagian rantai. Buat lagi 5 rantai. Buat SC di bagian atas SC. Buat lagi 5 rantai. Kemudian buat SC. Lima rantai lagi. Kemudian kita buat SC. Kemudian di akhir baris, di akhir putaran, kita buat 2 rantai. Kemudian kita buat DC di bagian awalannya, di sini kita buat DC. Buat 5 rantai. Kemudian SC di bagian lubang rantai. Selanjutnya buat 5 rantai. Masuk di lubang rantai kita buat SC. Ini kita ulangi, caranya sama. Kita ulangi sampai di akhir baris. Nah, ini sudah di akhir baris. Kemudian kita buat 2 rantai. Selanjutnya kita satukan dengan tusuk DC. Kita buat DC di atasnya DC yang ini. Kita buat DC. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat 5 rantai lagi. Kita awali 5 rantai. Kemudian kita buat SC di lubang rantai. 5 rantai lagi. Kemudian buat SC di lubang rantai. Ini kita kerjakan sampai di akhir baris. Di sini. Nah, ini sudah di akhir baris. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Kemudian kita satukan dengan tusuk DC. Di atasnya DC yang ini kita buat DC. Kemudian 1 rantai. Masih di lubang yang ini kita buat SC, 1 SC. Kemudian di lubang rantai berikutnya kita isi 1 DC. Kemudian 1 rantai, 1 DC, 1 rantai, DC lagi, 1 rantai, 1 DC, 1 rantai, kemudian DC lagi. Nah, seperti ini.
Kemudian di lubang berikutnya kita isi 1 SC. Di lubang berikutnya sama seperti tadi, 1 DC 1 rantai, 1 DC 1 rantai sebanyak 5 kali. Nah, ini kita kerjakan sampai di akhir putaran, sampai di akhir baris. Caranya sama. Kemudian kita buat slip stitch di bagian akhir. Kemudian buat lagi slip stitch sebanyak 2 kali. 1 2, kemudian 3 rantai masuk di sela-sela ini, di rongga kita buat SC 3 rantai, masuk di bagian rongga kita buat SC 3 rantai, SC di bagian rongga, kemudian 3 rantai, buat SC di bagian rongga, di bagian ini 3 rantai, SC lagi di bagian rongga. Ini kita kerjakan sampai di akhir putaran, di akhir baris. Di akhir putaran kita buat 3 rantai, kemudian slip stitch di bagian awal, 1 rantai, dan putus benang. Kemudian untuk sisa benangnya ini kita rapikan di bagian dalam. Kemudian untuk bagian tali serutnya kita buat rantai sebanyak panjang yang kita inginkan. Kemudian setelah rantai selesai, kemudian kita buat slip stitch di bagian punggung rantai, masing-masing lubang kita buat 1 slip stitch. Slip stitch kita selesaikan sampai ujung. Nah, ini sudah selesai, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk bagian talinya, untuk bagian handle ini aku gunakan motif I-cord. Untuk cara buatnya nanti akan saya sertakan linknya di bawah video. Kita pasang dulu untuk bagian tali serutnya. Kemudian kita pasang untuk tali handle-nya, kita jahit dengan menggunakan jarum tapestri. Kita pasang di bagian dalam seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Ini bisa kita serut seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini, tutorial ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.